Pendidik dalam melakukan tugasnya sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak di lapangan adalah salah satunya melakukan pembimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik PAUD di Kecamatan Padang Utara akan melakukan pembimbingan terhadap pembelajaran berdiferensiasi dengan metode coaching. Kenapa metode coaching? Nah, karena banyak kelebihan dari metode ini. Yang pertama adalah efektif dalam pelaksanaannya. Karena metode coaching ini dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya dengan menggunakan metode coaching ini kita bisa saling berkolaborasi di antara pendidik dan pendidik PAUD yang ada di lapangan. Dalam metode ini saya sebagai pendidik menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pendidik PAUD terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dengan metode coaching ini juga kita bisa saling berkolaborasi, pendidik PAUD sesama pendidik PAUD saling bisa berbagi praktek baik terhadap proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jadi metode coaching ini sangat efektif untuk kita lakukan dalam segi waktu, juga dalam segi pembiayaan. Pembimbingan dengan metode coaching ini saya lakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan coaching kita lakukan dengan pendidik PAUD untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik PAUD di saat mereka menyusun asesmen diagnostik. Jadi dalam coaching itu kita bisa saling berkolaborasi untuk memecahkan masalah-masalah apa sih yang dihadapi oleh pendidik PAUD di saat mereka merancang dan melaksanakan asesmen diagnostik. Jumpa kembali dalam sesi coaching pada pagi ini, di mana ini adalah coaching yang kita lakukan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemarin ada yang menghubungi saya, ada beberapa permasalahan yang Ibu hadapi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Silakan Ibu-ibu siapa? Ini ada Ibu Inalisa, ada Ibu Gustinda, ada Bu Wis dan ibu-ibu yang lainnya. Silakan Ibu, ada permasalahan apa kira-kira? Ada Bu Rita. Silakan. Ya Bu, permasalahan dalam asesmen saya sampai ya Bu Rita, yaitu sampai sekarang saya belum bisa mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya Bu, minat dan bakatnya Bu. Oke, terima kasih Bu Wis. Jadi dapat kita lihat ibu-ibu yang lain juga, Bu Wis di sini belum bisa mengelompokkan anak berdasarkan minat dan bakatnya. Kira-kira apa yang telah Bu Wis lakukan ya terkait dan untuk mengelompokkan anak berdasarkan minat dan bakatnya ini? Silakan Bu Wis. Baik Bu Rita, saya sudah melakukan asesmen awal Bu Rita. Yang pertama yaitu saya melakukan wawancara dengan anak, yaitu dengan tanya jawab Bu. Jadi menanyakan apa yang disukai oleh anak-anak itu Bu. Tetapi dalam tanya jawab itu Bu, saya belum yakin dengan jawaban anak-anak itu Bu. Kira-kira apa yang membuat Bu Wis ragu nih? Atau belum yakin jawaban anak ini apa sudah benar atau tidak ya Bu Wis, berarti itu ya yang diragukan ya. Iya, Bu. Silakan Bu Wis. Saya belum yakin Bu, karena saya belum dapat melihatnya Bu. Anak ini lebih menyukai apa tuh, belum bisa melihat apa bakat yang dimiliki oleh anak itu Bu. Jadi kemudian saya melakukan lagi Bu, saya memberikan 3 kelompok kegiatan Bu. Yang pertama yaitu visual, kemudian kinestetik, kemudian auditory. Pada coaching kali ini kita melakukan tentang pembahasan masalah perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam coaching ini kita lihat pendidik PAUD mengungkapkan bermacam permasalahan yang mereka hadapi terkait perencanaan pembelajaran. Yang diantaranya adalah yang pertama, pendidik PAUD belum bisa memetakan bagaimana kebutuhan anak dalam mengikuti pembelajaran, bakat dan minat anak, serta gaya belajar anak. Juga seperti itu kira-kira Bu Lisa. Oke, terima kasih Bu Rita. Mungkin untuk ini jawabannya untuk
coaching kita hari ini alhamdulillah sudah agak nampak ini ya solusinya dengan kita bincang-bincang saat ini. Terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama. Silakan lagi siapa? Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya, terima kasih kepada Bu Rita dan juga Bu Lisa. Sehubungan dengan kendala dari Bu Lisa tadi, memang hampir sama dengan keadaan lembaga yang ada di tempat saya sendiri. Memang dalam penyusunan perencanaan itu kadang-kadang ada yang memang tidak sesuai dengan kegiatan pelaksanaan. Kenapa? Karena ya seperti kami kan, karena memang keterbatasan alat media atau APE yang tersedia di sekolah. Tetapi kami juga berinisiatif memberikan pembelajaran alat atau media yang diberikan itu arah APE keluar gitu, maksudnya ke outdoor gitu, dengan berupa media-media dari bahan alam atau apapun itu. Tetapi seperti yang tadi kata Bu Lisa katakan, bahwa tidak semua anak-anak kita yang dia kan memilih begitu, memilih kegiatan. Tetapi kegiatan kalau udah ada satu orang, itu semua anak ikut dengan satu kegiatan itu. Sehingga ada dua dari kegiatan itu yang kosong gitu. Padahal ibu guru sudah memberikan suatu motivasi atau semangat apa sih kegiatan kita hari ini begitu. Cuman begitu kendalanya tuh Bu Rita. Baik Bu Eni, memang terkait pelaksanaan ini ya Bu Eni ya, perencanaan ini sering-sering sekali yang kita lakukan. Pembimbingan dengan metode coaching ini juga kami lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pendidik PAUD kita terkait pelaksanaan pembelajaran ini. Di sini melalui coaching ini saya membimbing pendidik PAUD dan mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pendidik PAUD. Kita sudah menyediakan kegiatan pembelajaran untuk anak itu Bu yang sudah kita rancang nih. Di dalam 3 kegiatan pelaksanaan. Tapi di dalam setelah kita merancang itu Bu, anak ini tidak antusias dia untuk melakukan kegiatan ibu ini. Dengan alasan mungkin dia tidak tertarik Bu dengan kegiatan yang sudah kita rancang tadi Bu. Bagaimana caranya kita mengatasi hal yang seperti itu Bu? Begitu aja Bu. Terima kasih Bu Yosma. Jadi seperti yang telah kita bicarakan terlebih dahulu, ibu-ibu dalam merancang pembelajaran sesuaikanlah dengan bakat minat anak tadi. Dengan catatan pembelajaran itu harus bervariasi. Dengan catatan pembelajaran itu harus menggunakan berbagai media sehingga anak itu lebih tertarik dia di dalam mengikuti sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Satu lagi, silakan pergunakan metode pembelajaran yang juga sangat bervariasi. Karena kita lihat di dalam kemampuan anak untuk menyerap atau untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut tentu berbeda-beda. Selanjutnya, pembimbingan dengan metode coaching ini juga kita laksanakan pada tahap refleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada tahapan ini kita semua melaksanakan coaching, melihat sejauh mana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi tersebut. Di sini para pendidik PAUD satu persatu mengutarakan tahapan-tahapan yang telah dilalui dan apa hambatan-hambatan yang telah dihadapinya selama pelaksanaan pembelajaran. Mereka selama 3 bulan yang telah berjalan. Silakan Ibu Lucy. Terima kasih Bu Rita untuk beberapa bulan ini kita sudah melaksanakan coaching bersama Ibu. Ini sangat luar biasa Bu, karena kalau tidak di coaching pun kami juga tidak akan bisa seperti ini, karena kebanyakan biasanya cuma mengasih tahu aja, habis itu tidak ada feedback lagi ke kitanya, bagaimana kesulitan kita, bagaimana kesulitan dan apa yang udah kita laksanakan selama implementasi kurikulum. Jadi sangat bagus sekali ini Bu, karena kami dibantu sama Bu Rita
untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini dan tidak dilepas saja gitu. Jadi kalau untuk refleksi ini sangat bagus dan kami juga bisa merefleksi diri di mana kami nanti kekurangannya akan kami tambahkan dan mungkin kalau ada lagi juga kekurangan mungkin kami juga belajar mencari tahu bagaimana ke depannya